Selamat pagi Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kita telah diberikan kesehatan dan kedamaian hingga hari ini. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, pada hari ini Pak Noel akan memberikan renungan dengan tema mengatasi pertengkaran. Untuk itu marilah Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, kita membuka Alkitab kita karena kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal ayat yang 15, ayat pertama sampai dan keempat, dan ayat yang ke-18. Sekali lagi dari kitab Amsal ayat 15 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar akan memadamkan perbantahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama mendalami dan merenungkan sabda Tuhan ini, ya. Bapak akan mulai dengan pertanyaan, siapakah yang tidak pernah bertengkar? Sekali lagi, siapakah yang tidak pernah bertengkar? Pasti semua orang pernah bertengkar. Baik bertengkar dengan teman, bertengkar dengan adik, bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan orang yang lebih tua dari kita. Bahkan orang tua kita pun pernah bertengkar. Ya, Bapak sebagai orang tua juga sering bertengkar, ya. Jadi bertengkar itu adalah bagian dari kita sebagai manusia. Marah atau jengkel, kesel, sebel, itu adalah emosi yang wajar. Tetapi kita tidak boleh membiarkan emosi kita yang itu tadi bergerak liar tanpa kendali. Karena nanti akan, kalau dia bergerak liar tanpa kendali, nanti akan bisa merusak jiwa kita. Ya, untuk itu mari kita mendengarkan satu tips, ya, tips dari Raja Salomo. Orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini. Dia mengatakan, pertengkaran melibatkan dua orang atau lebih. Jadi, kalau lawan kita sudah mulai marah-marah, maka kita harus ambil sikap sebaliknya. Mari kita baca ulang firman Tuhan yang ada di ayat 1 tadi. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegemaran. Saya ulangi. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah.
Ya, dari pengalaman hidup bersama orang lain, ya, jika kita menggunakan kata-kata yang lemah lembut, ya, yang menyejukkan hati, akan dapat diterima oleh banyak orang. Tetapi kalau perkataan kita yang pedas, menyakitkan hati, itu pasti akan menyinggung perasaan orang lain, lawan bicara kita, ya, dan akhirnya bisa dia tersinggung dan bisa menjadi marah. Jadi jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas akan membangkitkan amarah. Jadi dari kitab Amsal kita diajarkan bahwa jawaban yang lemah lembut akan meredahkan kegeraman, bicara yang pelan dan lembut saja, jangan malah balas membentak atau suara yang meninggi. Rendahkanlah suaramu. Jika cara itu tidak berhasil, ya, tinggalkan dia, teman bicara Anda tadi. Pergilah, berarti dia tidak baik untuk kita ajak berbicara saat itu. Ya, mungkin emosinya sedang terganggu. Dan kita lihat juga di ayat yang ke-18, kita dinasihatkan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar akan memadamkan perbantahan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian terkasih, ada nasihat dari orang bijak yang mengatakan menahan diri lebih hebat daripada melampiaskan amarah. Yang kedua, dalam hidup bersama kita perlu mengalah untuk mengalah. Sekali lagi Bapak katakan, dalam hidup bersama kita perlu mengalah untuk mengalah. Maksudnya, dalam sikap ini bukan kita mau menjadi hancur lebur, ya, tetapi dengan sikap ini kita akan menghadirkan Allah, di mana Allah adalah kasih, sehingga pertengkaran yang tadi sudah mulai muncul akan bisa diredakan. Jadi tidak akan menjadi berkepanjangan atau berkelanjutan menjadi marah, ya. Dan juga kata bijak yang lain, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Itulah anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Noel tawarkan untuk kita mengatasi pertengkaran supaya tidak berkelanjutan. Maka marilah kita mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan doa. Amin. Ya Allah, Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarilah kami agar kami bisa menahan emosi kami. Yesus yang murah hati, ajarkanlah kami seperti hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.